Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Waalaikumsalam dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dipertemukan kembali di acara yang senantiasa ditunggu-tunggu karena senantiasa mengungkap tentang hal-hal terkait dengan kesehatan. Dan saya bersama Mbah Kung, Sowan Dr. Zainal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semakin lama semakin baik. Alhamdulillah. Makin mentes. Niki kartun bel palsi nih sing dereng. Ini kan banyak yang bertanya itu terapinya apa gitu loh. Oh, karena dokter tahu sendiri. Nggih. Nggih pun kula obati sesuai saya terapi. Ning mboten kebetulan gerak-gerak nih, bisa merot, gitu ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini usia Profesor berapa ini? 73 tahun. 73 masih, mohon maaf, memiliki ingatan yang kuat. Insya Allah. Masih buka praktek kok. Karena ya. Berarti cek ngeresep gitu. Nah, ngeresep, masih inget ini kan anatomi tubuh itu padahal namanya apa ini skeleton. Apakah dulu tidak pernah makan brutu? Saya tuh cengkreng otak dan brutu. Malah itu Mbak, rahasianya. bakmi tapi sego liwet itu uritan. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Itu kalau ada yang nyembelih itu keakekawan, otaknya dikirim. Ya. Itu memang menurut saya paling enak. Kalau di ayam atau bebek itu otak paling enak. Paling enak. Kecil-kecil itu. Kecil-kecil. Jadi sapi, otak kambing, ya Allah. Malah nggak memamah ya itu ya. Ya itu malah cerdas kok saya bilang. Itu teman-teman guru besar UNS. Loh, kok masih makan otak itu? Nanti saya bilangkan Bu Dokter loh yang nyuruh Bu Dokter. Bu Dokter. Jadi saya itu malah kalau ada otak dibeli. Nah, kalau kita ke tukang sate, ini ada tongseng otaknya enggak? Gitu. Jadi untuk tongseng otak untuk saya. Tuh bikin cerdas kata. Iya. Perlu dicoba. Betul. Dan seusia beliau ya Kung ya, ini kan kadang-kadang kita menemui ada seorang yang sudah sepuh usianya, itu baru saja makan, minta makan lagi dan katanya tadi belum makan, anakku ki orang apa ngerten misalnya gitu. Itu ya. Itu pikun ya Kung ya? Iya, tapi pikun itu mulai usia berapa tuh biasanya? Itu ada baiknya ditanyakan. Itu bagaimana Dok terkait dengan pikun? Pikun istilah kedokterannya apa ini? Alzheimer atau demensia. Itu bagaimana Dok? Silakan. Jadi para pemirsa MTA TV, saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pikun itu saya selalu tidak sesuai dengan medis. Jadi karena saya terlalu ya memang harus. Saya ambil dari Quran. Jadi Quran itu di dalam surat Al-Hajj ayat 5 atau surat An-Nahl 20 itu disebutkan bahwa dari kamu itu sebagian ku jadikan kembali ke usia anak-anak lagi. Jadi otaknya kayak pikun, jadi nggak bisa kontak dengan baik. Makanya kadang-kadang wadul anaknya gitu, aku kok nengkene ora dingoni toh gitu. Jadi dikasih, sampun tadi udah dikasih nasi dengan ini. Wah, itu saya cuma membawa aja diseneni mantuku gitu. Jadi
sering suloyo, bikin berselisih antara suami istri karena pikun. Tapi kalau udah diketahui dengan baik ya baik. Saya ngobati orang pikun banyak itu. Jadi saya kasih kapsul saya itu alhamdulillah bisa baik dan sadar lagi, sadar lagi walaupun tidak penuh. Itu saya mengobati beberapa itu yang Masya Allah, saya itu juga Allah memberi saya bikin racian resep itu. Dulu saya namakan resep gelisah. Terus saya ganti resep sedih. Itu perawat saya yang buat diganti namanya, jangan resep sedih, jangan resep gelisah. Apa? Ya resep bahagia, apa resep? Iya, ya sudah saya tulis kapsul malam gitu aja. Sekarang diminum malam hari, atau kalau nanti kalau pagi dia sedihnya keluar, ya diminum pagi. Tapi pokoknya 24 jam itu satu kali aja. Ya itu bisa baik, alhamdulillah. Ya jadi kalau Alzheimer itu teorinya macam-macam, itu saya selalu bantah. Itu kalau Islam tidak ada Alzheimer dengan itu harus kebanyakan ini kebanyakan ini. Saya itu alhamdulillah tadi saya cerita itu kebanyakan otak apa kebanyakan jeroan. Ya, itu juga saya kalau tadi pagi juga dibelikan sekoliwet itu ditarik uritan apa pakai brutu. Wah, saya bilang uritan saja. Iya, karena kalau brutu itu kadang-kadang tidak dibelek gitu, jadi di dalamnya masih ada teleknya. Iya, kotor. Iya, kotor. Saya kalau di bakmi itu sudah paham dia dibelek dulu, jadi ayamnya pada dibelekin. Ya, jadi karena kalau nggak dibelek itu kadang-kadang kita dapatkan kotoran masih di dalam itu. Nah itu buaya dibelek, tapi ya memang kadang-kadang kurang korek ya. Tapi kalau saya tidak percaya dengan diet macam-macam, olahraga macam-macam, biar tidak kena Alzheimer atau tidak kena demensia. Jadi saya itu alhamdulillah punya grup reuni, ya, itu tidak ada yang demensia, tidak ada yang Alzheimer. Padahal usianya sudah. Enggak ya, usianya. Oh, namanya reuni ya usia. Seusia ya supaya. Seusia saya. Enggak. Itu masih bagus-bagus, masih nyanyi-nyanyi ya bisa. Nyanyi apa? Oh, itu kalau Prof itu nyanyinya kisah kasih di sekolah. Ya, wah langsung dituding aja. Saya mau nyanyi lain kok. Enggak itu aja gitu. Ya, jadi terus kalau dangdut apa? Sakit gigi. Oh ya, tetap berhubungan dengan kesehatan ya. Iya, sakit gigi. Kalau sakit cinta ya itu tidak semua laki-laki. Lagunya siapa? Pak Sofi. Ya. Ya, kita dalam bergaul itu untuk mencari gembira. Saya kalau banyak penyakit autoimun itu kuncinya juga gembira. Kalau gembira autoimunnya akan membaik. Nah, itu gimana kita bisa gembira? Gembira itu kalau bahasa agamanya kan bersyukur sebetulnya. Bersyukur. Ya. Kalau bisa bersyukur dengan baik, akan antibodi itu akan tertata dengan baik juga. Ya. Jadi baik kalau Rabbana tuzikulubana badai tanami latu karmain kan wahab. Jadi itu hati kita ditata oleh Allah, diberikan rahmat untuk tidak jadi pikun. Jadi itu ya saya dikit-dikit bisa memberi itu dengan itu. Kadang-kadang kalau pasien datang saya bedai gitu, dia seorang hafidah atau tahfidz, itu saya bilang, apa kamu masa Malik Yaumiddin itu apa?
itu siapa sih yang diadili Allah? Kadang-kadang kan kita enggak, ya toh. Malik Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, yang dibalas Allah siapa? Kita nggak boleh nuduh orang lain. Itu kita kadang-kadang kena, gitu. Dan kita UUD 45 itu kalau ada yang pasalnya keluar dari syar'i ya kena itu Malik Yaumiddinnya nggak pas, pembalasannya besok akan kena, gitu. Ya, jadi undang-undang sekarang kena, ya ini sekarang kemarin atau tadi ya saya sama dokter-dokter BPJS itu kan peraturannya bolak-balik rakaruan, ada yang didenda, udah duitnya udah keluar itu diminta lagi. Nah ini kan ya melanggar undang-undang, ya undang-undang itu termasuk kalau dalam Al-Fatihah itu ya Maliki Yaumiddin, itu melanggar yang sudah ditetapkan, nggak boleh, ya. Jadi itu kalau kita dari Quran ya Maliki Yaumiddin itu kita harus hati-hati banget. Makanya saya kalau lihat TV pagi, jihad pagi itu, diritir pada ke pengajian, ya Allah rasanya merry gitu. Mau aku tak tekor ke situ ya, wah jangan nanti malu-maluin, masih dituntun kesenggol-senggol. Ya ada yang pakai kursi roda juga ada begitu. Tidak apa-apa, yang penting katanya bahagia. Lah iya bahagia, makanya ke situ saya bisa terhibur. Iya. Gitu. Kalau ngersake nanti biar dijemput. Lah iya kayak bos wae. Iya enggak. Istri saya kowe kayak bos wae. Ora. Kalau udah bilang ora gitu kan Qurannya Ar-Rijalu Qawwamun 'alan Nisa, sekarang dibalik. Wah, usah ada bojone muni ora, wis enggak jadi. Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Sudah dijawab di rumah. Orang. Iya. Munculnya itu sebenarnya mulai usia berapa gitu? ya? Ya, jadi demensia itu Allah menjanjikan ada sebagian usia, nggak disebut usianya berapa. Jadi usianya bisa lebih muda lagi, lebih muda lagi. Apalagi sekarang ini rusaknya mood itu permainan gadget itu, gadget atau HP sampai destruktif, ya nggak sadar lagi dia kalau dipisahkan dengan gadget nggak mau. Ya, saya harus pegang gadget itu sampai ya Allah rusak dunia itu Masya Allah luar biasa itu. Jadi hati-hati para orang tua, putranya jangan dimainin gadget atau HP, ya semaunya karena ada batasnya. Ada batasnya. Dan apa yang harus dilihat itu harus tahu kita, ya itu. Ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang saat ini menyimak acara Suan Dr. Zainal, bahasan atau tema malam hari ini adalah Alzheimer atau demensia. Ya ini pikun kalau bahasa Indonesianya. Ini ternyata. Ya usia kita lansia, usia saya. Oh ya. Usia kita. Usia Prof ya. Iya saya. Berarti itu gejala-gejala lansia atau bagaimana? Iya lansia saya itu membuat moto masa depan itu milik yang muda. Jadi itu kan jadi Rasulullah SAW itu ayat itu Allah tidak suka kalau kita meninggalkan keturunan lemah. Jadi masa depan milik yang muda itu sampai sekarang mendunia itu. Lah kalau yang tua berarti sudah tidak punya harapan lagi begitu, Bro? Enggak, yang tua itu enggak penelitian lagi kalau udah guru besar. Kalau tua yang enggak punya titel ya malsu-malsu apa. Wah itu kurang ajar. Enggak boleh. Jadi kita harus waktu muda genjot. Saya itu sekolah S3 kepala 5 itu.
kepala 5, ya Allah memberikan pertolongan, kita gampang menelitinya. Nyembelih kelinci itu harus dengan hukum syar'i, saya bilang. Syar'i itu apa? Hukum agama. Saya bilang nggak boleh. Jadi kelinci saya sembelih dulu, baru saya ambil organ yang untuk penelitian. Jadi sampai 350 lebih, hampir 400 saya nyembelih kelinci itu. Itu Masya Allah. Saya itu ada statistik yang saya konsulkan, aja ya Pak Dokter, saya kasih satu aja ya, sampelnya satu. Nah kalau satu hanya boleh banyak, nggak apa-apa, biar semua orang tahu bahwa penelitian itu tidak tergantung jumlah yang ditampilkan. Satu pun kalau itu sudah valid dikeluarkan. Nah ya udah, saya manut aja. Jadi sampel saya itu satu itu. Ya, pintar banget statistik. Ya. Baik. Ini ada pertanyaan langsung ya. Silakan. Bebas untuk, ya. Tentang pikun boleh, melebar juga boleh. Ya. Yang jelas telepon silakan di 02716793.000, SMS WA di 08112553000. Ini sudah masuk dari WA. Ada Ibu Siti di Karanganyar. Pak Dokter mau bertanya, ini kan si kecil usia 16 bulan. Pagi diimunisasi, kemudian malamnya panas. Sama bidannya diberi obat. Jika panas suruh minum. Pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Maksudnya baik apa tidak obat dari bidan tersebut? Mohon pencerahannya. Jadi Ibu siapa? Siti. Ibu Siti. Ya. Jadi kalau habis divaksin, memang vaksin itu kadang-kadang itu membuat tubuh panas, tidak tahan dengan vaksin itu. Hati-hati, dan itu tidak apa-apa. Jadi tadi di rumah juga ada tuh anak pembantu tuh Morbili itu, Morbili itu gabakan panas itu, obatnya obat anti panas saja. Ya mungkin bidannya juga kasih obat anti panas. Kalau obat anti panas nggak keliru, tapi itu sebenarnya bukan kewenangan bidan, tapi gimana? Karena kalau ke dokter ya mungkin antri, mungkin jadi apalagi sekarang model BPJS itu dioper-oper kemana, ya. Wah itu juga kadang-kadang kita maaf pakai aja paracetamol. Itu akan mencegah nyeri dan mencegah panas pada anak-anak kita. Ya, begitu ya. Kalau anak berapa? 500 dibagi 2 gitu? Iya, sedikit aja. Paruh saja ya. Ya. Baik, begitu Bu. Dan berikutnya ini ada Bu Titik di Batang. Dokter mengatakan mengobati orang pikun. Benarkah itu? Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk mencegah agar tidak pikun? Iya. Jadi ada yang mengatakan kalau kita baca Quran dan kita ibadahnya baik, tidak akan pikun. Ya insya Allah demikian ya. Ya tapi itu Allah nggak janjikan demikian. Itu atau Allah tuh dalam surat Al-Haji itu otomatis saja. Al-Haji 5 itu coba dibaca. Ayatnya sebagian dari kamu akan kujadikan kembali ke usia anak-anak lagi. Jadi dicegah apa ya? Ya kita bergembira aja, bahagia, bersyukur kepada Allah. Jadi rahmat Allah itu akan membuat hati kita tenang gitu. Kalau kita banyak trouble hati kita ya itu bisa menyebabkan pikun. Kalau saya ya alhamdulillah kita lurus, makanya ngajio. Nah itu baik sekali. Ngaji aja. Karena itu bagian dari mengasah otak ya. Iya. Itu mencari ilmu itu kan dimudahkan masuk ke surga dunia dan surga akhirat nanti.
Nggih. Begitu ya, Ibu Titik Setioningsih. Kita masih membuka kesempatan untuk yang ada di telepon 02716793.000 ya. Baik, kemudian ini dari Supriyono juga Batang ini, Prof. Saya umur 62 tahun, menderita diabetes sudah 20 tahun. Berat badan 64,5 kilo, tinggi badan 165. Saya kemarin tes laborat, yang pertama gula puasa 154, kolesterol total 178, kreatin 1, trigliserid 110, asam urat 8,5. Bagaimana kondisi saya secara umum sebagai penderita diabetes sudah 20 tahun dan usia 62 tahun. Kemudian dari hasil di atas, mana yang berkaitan dengan kondisi ginjal? Begitu. Kalau kondisi ginjal, ya itu Bu, siapa namanya? Namanya Pak Supriyono di Pak Batang. Supriyono, mungkin yang lain bisa mendengarkan. Jadi kalau fungsi ginjal masih ureum kreatinnya baik, ya berarti fungsi ginjal baik. Ya, jadi kalau saya suka ngompol, gak bisa nahan pipis. Nah itu bagaimana mengurangi minumnya. Tapi kalau nggak minum banyak nanti malah ginjalnya nggak juga. Allah itu udah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu sudah memberikan kita itu komplit. Di otak belakang sini ini ada pusat haus dan pusat lapar. Kalau lapar ya minum. Kalau lapar ya makan, haus ya minum. Tapi jangan berlebihan. Ya. Tapi di video, minumnya harus 3 liter, 2 liter, enggak. Kalau saya nganjurkan pasien saya harus minum kalau haus. Jadi hausnya diukur aja, biasanya seberapa gitu. Kalau itu tadi yang hasil laboratorium, gula darah puasanya 154. Ya itu ketinggian itu. Jadi lebih baik konsultasi ke ahli gizi. Jadi saya para sejawat jangan segan-segan mengkonsulkan ahli gizi untuk konsultasi gizi para pasien kita. Jangan dikasih dipesan sendiri. Ke ahli gizi itu ada ilmunya. Jadi kalau ilmunya ya nanti kan ada ukurannya. Yang saya sering matur di sini 3J itu, yaitu udah mendunia juga itu. Jam, jumlah, dan jenis yang dimakan. Jam makan, jumlah yang dimakan, jenis. Nah, itu kalau saya lapar lagi mana? Coba dibiasakan porsinya kecil tapi sering. Ya, jumlahnya jadi sama. Tapi gitu. Nah, itu lebih bagus. Oke. Nah, gitu. Gitu ya. Dan itu masih bagus jadi. Kondisi ginjal masih bagus juga ya. Baik, kita masih nantikan untuk yang lain yang ingin bertanya di telepon. Ini ada Ayumita Tertomulyo dari Jawa Tengah. Wah, Jawa Tengah ini luas sekali. Saya punya anak TK, dia main HP di kala makan. Kalau minta HP dia marah dan emosi terus. Gimana Pak menghadapi anak saya seperti itu dan cara menasihatinya bagaimana? Anak saya sakit pembengkakan otak. Kalau kumat pusing dia emosi. Perlu psikiater tidak gitu. Iya. Jadi kalau sudah ada diketahui ada hidrosefalus atau pembengkakan otak atau otaknya membesar, dikonsulkan ke ahli saraf dan nanti ahli saraf akan mengkonsulkan ahli psikiater. Jadi dinasihati oleh psikiater dengan baik. Jadi nggak boleh dikeras. Makin dikeras dia juga akan berontak, nggak akan berhasil. Untuk anak-anak harus pelan-pelan, gitu. Nabi itu hanya mendidik untuk sholatnya, untuk itunya innama bu'istu litammima makarimal akhlak. Akhlak itu sejak kecil harus sudah dibiasakan akhlak yang baik, jadi akan baik. Jadi kadang-kadang kita punya akhlak itu ya yang kalau sudah dewasa enggak, kecil. Begitu kita buka ada yang telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, Assalamualaikum. Sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Sri di warahmatullahi Pacitan, wabarakatuh. silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Prof, yang saya tanyakan seperti ini, apakah terapi listrik itu membuat sumsum menjadi kering? Seperti itu, Prof. Mohon penjelasannya. Dan semoga Prof selalu sehat walafiat. Alhamdulillah, Terima amin, kasih. amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terapi listrik itu yang Seperti gimana? apa ini? Jadi, Di setrum gitu ya? Hah? Terapi listrik itu. Di strum apa diangeti itu? Mungkin ada yang di kayak tusuk jarum atau ada yang diberi pemanas ya. Oh, gitu. Ya. Diangeti. Jadi memang kalau terapi ya harus oleh ahlinya, jangan diterapi oleh getok tular. Getok tular itu nggak baik. Dosis kita tuh beda-beda. Jadi saya itu kalau ngajar itu pas si dokter muda itu ini psikiater, psikosis, jangan bilang psikis saja. Jadi kita harus berbicara soal fisik dulu. Fisiknya gimana? Jadi dibetulkan fisiknya, baru psikisnya. Nah, itu nanti akan bersama-sama akan baik. Saya kira demikian, Ibu. Bukankah biasanya lebih duluan psikisnya dulu baru fisiknya, Dok? Ya kadang-kadang psikisnya dulu. Kalau anaknya sudah mudeng atau paham, itu psikisnya dulu. Tapi kalau masih belum paham ya nggak terkontrol. Kayak putranya tadi harus HP ya, gitu. Tantrum gitu ya? Iya, nggak baik itu. Ya. Mengapa biasanya terjadi hidrosefalus itu anak-anak? Ya, karena ya ada juga yang sampai tua. Oh, jadi ada selang untuk membuang cairan otak. Itu kadang-kadang cairan otaknya banyak, itu membuat kepalanya, otaknya membesar. Jadi itu harus dikeluarkan, dibuang cairan otaknya ke lambung gitu. Mengapa bisa memproduksi cairan, Dok? Di dalam otak itu ada beberapa ventricle namanya. Itu rongga-rongga di dalam otak itu selnya membuat cairan otak. Itu ada yang terkontrol, ada yang tidak. Karena ada yang dibuang oleh otak itu sendiri membuang. Ya, makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu bisa membuat manusia itu sempurna. Tapi kalau ada kelainan ya diatasi. Manusia diberi ilmu untuk bisa ada dulu ada ya ustadz daerah ya, itu putranya juga gitu. Waduh, bayarnya mahal banget. Ya saya carikan bantuan lah, saya bilang. Itu jadi baik. Jadi ada aliran yang mengalir. Ya. Ya begitu Ibu Sri di Palembang. Pacitan. Pacitan. Prof, itu saya mau tanya tentang pikun, bedanya pikun dengan lupa itu gimana, Prof? Oh beda. Kalau lupa itu sementara, atau lupa itu kalau lupa banyak itu jadi pikun namanya. Apa ada gangguan saraf atau bagaimana? Enggak, ya psikis. Psikisnya memblocking, diblok gitu, memblok kita. Jadi makanya kita harus belajar terus gitu. Jadi insya Allah kalau belajar terus, tadi banyak baca Quran, baca diterjemahkan dengan ilmunya. Jadi jangan baca biasa aja. Oke. Saya sendiri punya, tadi ada bilang, saya punya pasien usianya kepengen banget bisa baca Quran. Usianya 60 tahun, bacanya itu dari dulu waktu masih muda, Indonesianya
Wah nggak cocok itu, makhrajnya nggak bisa. Latennya itu. Iya, saya kebetulan diberi Allah mertua usianya baru belajar Quran itu usia kepala 5. Itu bapak dan ibu itu bisa baca itu. Bisa baca dengan baik. Ya, dan saya ngaturi kalau bisa terjemahnya dibaca itu. Terjemahnya dibaca, nanti diterjemahkan, ditempelkan ke badannya sendiri, ke hatinya sendiri. Nanti makanya saya Maliki Yaumiddin itu siapa yang raja pembalasan, ya yang memiliki hari pembalasan, siapa yang akan dibalas? Ya kita ini juga akan dibalas Allah, baik atau buruk dibalas oleh Allah. Allah itu tahu yang kita batin dan yang kita dohirkan, ya. Jadi kadang-kadang berbeda pemahaman, ya monggo aja, ya tapi kita harus konsekuen dengan apa yang diutarakan oleh Quran itu. Ya apa-apa kok Quran. Ya memang kita hidup Quran itu saking pentingnya. Allah itu sendiri berfirman, apa hukum Allah lebih kamu itu lebih rendah dari hukum jahiliyah atau gitu. Nah itu kita harus hati-hati itu menerjemahkan itu. Yeah. Baik. Baik, kita masih nantikan bagi yang ingin telepon lagi. Kali ini ada Ibu Siti di Palembang. Bu Siti Nurjana. Dok tanya, paman saya itu sakit kaki kanan di bawah lutut. Bagian depannya, baik lutut bagian depan, yang katanya tulang kering rasanya panas sekali. Ya. Sudah berobat ke dokter beberapa kali tidak sembuh. Untuk mengurangi panas kakinya diblebet dengan kain tebal yang katanya bisa mengurangi rasa sakit. Bagaimana ya dokter, sebaiknya berobat ke spesialis apa? Ya, ke spesialisnya ya ke penyakit dalam. Oh, penyakit dalam. Ya, dan itu ada penyakit yang mendasari atau enggak? Kalau nggak ada yang mendasari nggak mungkin jadi panas gitu. Betis ya, betis tulang kering, tulang kering depan ya, berarti. Ya itu betis. Oh betis. Iya. Betis itu bukan yang kempol itu. Ini tulang kering ya. Iya, tulang kering yang depan. Kering. Ya. Karena harusnya kering, nggak ada airnya, nggak ada rasanya. Karena ini tulang. Tapi kalau panas ada panasnya, panas betul atau enggak? Saya itu banyak pasien yang datang kaki kiri dan kanan saya pegang, itu saya panggil anaknya atau istrinya atau suaminya, coba pegang sendiri. Nah ini suhunya beda. Kalau suhunya beda itu biasa ada infeksi di dalamnya. Ya. Lebih panas. Iya. Kalau ada panasnya itu satu tanda dari simptom sakit infeksi. Ya. Tapi infeksi itu juga ada infeksi yang steril. Jadi ada infeksi steril itu. Nah itu ada yang mendasari apa penyebabnya. Ya. Jadi tidak mesti panas itu infeksi yang kuman. Tapi infeksi steril, nah itu yang angel tadi dokter itu. Iya. Terus tadi mengurangi panasnya beliau blebet dengan kain tebal, katanya bisa mengurangi rasa sakit begitu dok. Makanya itu yang mendasari apanya? Yang mendasari apanya, jangan blebet. Ya sudah mengurangi ya monggo aja. Ya karena nyaman, sudah nyaman. Ya, sudah nyaman. Oh, iya. Ya di rumah sakit itu ada tim nyeri. Tim nyeri. Jadi mengatasi nyeri-nyeri itu dicari underlying disease, penyakit yang mendasarinya. Kalau ketemu ya itu baru itu akan diobati. Dia juga nggak akan kalau sakit tidak ke warung atau ke apotek beli pil setelan. Itu kan ya juga nyerinya hilang. Itu malah murah dan hemat. Kalau ke dokter kan ngantri atau jauh ya, antri jauh dan juga kadang lebih mahal, apalagi ke profesor. Lebih mahal. Ya, mohon diluruskan ini tentang itak-itik terus beli pil setelan. Ini dalam arti berseloroh begitu ya, bukan dalam artian serius ya. Kalau serius
bener-bener Iya mereka memang begitu, datang, ya? serius itu. Oh, berarti boleh? Iya. Beli pil setoran boleh? Nggak boleh. Nah. Jadi nggak boleh. Itu kan Nah, memang itu kalau maksud kadang-kadang saya meledeknya apa? Nah, meledek ini berarti Ibu ini pergaulannya modern. Teman pengajian dokter KB, teman PKK dokter semua, teman majelis taklim dokter semua. Semua pesan obat datang ke apotek beli sendiri. Kadang jamu kesingsai. Nah itu nggak boleh, hati-hati itu ginjalnya, ya, dan ginjalnya. Nah tadi kalau ditanya Yangkung tanya apa makanannya, ya yang diet itu lemaknya dikurangi, yang jelas itu, ya lemak yang ke otak itu jangan kendal-kendal. Kalau kendal itu saya suka dimarahi anak saya, istri saya membolehkan itu pelan-pelan. Bilang ini otak dia. Itu kalau beli soto juga beli otak goreng untuk saya. Ya, tapi kalau ada anak saya nggak boleh gitu. Itu kekendal nanti sampai rumah minum obat kolesterol gitu. Ya, jadi diet itu penting sekali. Kita harus mulai mengurangi. Tapi ya sak ndendeng ya. Usia-usia kita ini ya, Rob, usia harus mulai memperhatikan kesehatan 40 ke sana. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Belum hafal. Ya. Doanya mau makan gitu kan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nar atau dekat setan. Nah itu memang diet itu angelnya di situ. Ya, jadi kita harus hati-hati betul. Makanya saya tadi jawab konsulkan ke ahli gizi, jangan paling dipesan sendiri. Harus kita bisa menentukan kalorinya berapa, apa aja. Ke ahli gizi nanti ahli gizi tahu apa yang harus didahar sama pasiennya, dimakan pasiennya, jumlahnya seberapa, jenisnya apa, gitu akan baik, ya. Baik, kita lanjutkan ini pertanyaannya banyak sekali. Dari Tri di Salatiga. Izin bertanya dok, saya ada sakit hipertiroid, usia 28 tahun. Pengobatan rutin sudah 2 tahun, tapi sekarang saya rasanya bosan minum obat terus. Sekarang kalau badan enak, obatnya tidak saya minum. Tapi kalau dada mulai berdebar lagi, baru saya minum lagi. Kira-kira yang seperti itu bagaimana dok? Dan bagaimana caranya saya bisa sembuh dan sehat tanpa obat? Nah itu harus ke dokter spesialis endokrin, penyakit dalam endokrin. Ya itu nanti diturunkan itu obatnya. Jadi obatnya diturunkan. Kalau memang jaraknya berobat itu lama itu nanti jantungnya kena toksin tiroidnya. Tiroid itu gondok. Jadi harus ke dokter spesialis, nanti dilihat. Jangan bosan berobatnya. Saya kalau ngobati hipertiroid saya selalu bilang ini nanti jangkanya lama loh ya. Hati-hati jantungnya itu kena jantung tiroid itu denyutnya lebih kencang. Kadang udaranya wajah itu semruwung panas. Semruwung itu apa bahasa Indonesia? Ya pokoknya panas rasanya. Perampang gitu. Perampang, ya. Perampang itu Jawa. Pokoknya nggak enak lah. Gelisah, hatinya ya gelisah. Jadi banyak gejalanya dari hipertiroid itu. Jadi jangan bosan ya Bu ya. Itu ke dokter penyakit dalam yang ahli endokrin, ahli tiroid ya. Ya. Jadi bukan karena ini berdebar lagi saya harus minum obat lagi. Ya gitu ya. Kalau biasanya kalau saya ngobati itu kalau sudah diturunkan ya nggak akan berdebar lagi. Untuk olahraga udah boleh, nggak apa-apa. Loh, ini justru kalau tidak minum jadi berdebar kok dok?
Hah? Lah iya kalau nggak minum lah, tapi makanya itu sejak awalnya harus dokternya menentukan kenapa bisa terjadi demikian. Itu yang tugas dokternya yang harus membetulkan. Hipertera itu berarti gondok yang gimana, Prof? Gondoknya mengeluarkan toksin, mengeluarkan racun yang membuat pengaruhnya ke kejiwaan, ke jantung, ke ginjal, kemana-mana. Kejiwaan juga. Ya. Begitu ya untuk Mbak atau Mas Nitri yang ada di Salatiga. Baik, kemudian kita buka lagi untuk Marta dari Mojogedang Karanganyar. Apakah keloid itu penyakit berbahaya dan bagaimana cara mengobatinya? Ya. Iya, keloid itu ini keloid ini. Ya, tangan saya istilahnya ini apa itu? Istilah Indonesianya apa keloid itu? Keloid itu nggak ada istilahnya Indonesia. Bidet. Ya, bidet kalau bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya nggak ada. Ya, kalau ada wujudnya ya gini. Jadi ini kadang-kadang gatal. Kalau musimnya dingin gatal sekali. Jadi hitam. Ya, itu obatnya ada injeksinya. Keloid injeksi katanya. Ya, kenalog disuntik itu. Sedikit-sedikit tapi berjarak 1 cm. Ya, itu ada bakat keloid atau enggak. Ini dulu kalau saya bukan bakat keloid. Ini saya masih T2 kedokteran. Karena enggak sembuh-sembuh saya ujian. Ini saya bukakan penisilin. Saya olasin penisilin, cepat sembuh. Tapi ya jadinya kena keloid. Bekas jahitan apa-apa kayak? Enggak, ini dulu sakit, luka gitu. Oh, luka. Iya. Tapi ini sudah rata. Nah, dikit aja. Kita bandingkan ya, ini dalamnya juga ada pembuluh darahnya. Nah, ada ototnya. Ada tendo, ada otot, ya. Baik, kita lanjut lagi. Ini ada Ibu Nino Kinanti di Kalimantan Barat. Usianya 50 tahun. Mohon izin bertanya, Prof. Saya menderita insomnia, hilang datang. Oleh dokter spesialis syaraf, saya dikasih obat alprazolam. Apabila obat ini aman, apakah obat ini aman, Prof? Setelah minum obat itu, saya bisa tidur. Tapi efeknya melayang, pusing, mual. Mohon sarannya, apa obat yang lebih aman, obat yang lebih aman dan tidak ada efek sampingnya gitu. Ya, itu saya kadang-kadang saya sendiri ya sering minum alprazolam. Karena ya sudah usia. Kalau sudah usia saya buka HP itu jam 2 sudah teman-teman itu jangan lupa tahajud, Saya mari tahajud itu. Mengingat itu, oh dia buka jam segitu kok udah bangun berarti dia udah seusia, memang sudah seusia. Jangan nggak bisa tidur dia. Bisa tidur lagi ya? Iya. Sampai pagi? Iya. Saya sendiri kalau minum ya sampai pagi kadang-kadang mau tahajud ya berat itu bangun. Gelayar harus pakai tongkat jalannya. Itu akan baik. Tapi kalau nggak bisa tidur juga, kalau menjadi sakit, efek samping dari alprazolam itu minimal nggak ada apa-apa. Ya minumnya jangan banyak, bisa 1 mili tabletnya, bisa kita paruh, dibelah separuhnya aja atau seperempatnya. Itu besar toh, Dok? Besar? Kecil sekali. Kecil sekali. Kadang-kadang kalau diparuh gitu mencelat hilang. Kecil sekali. Kecilnya. Produk gitu. Remuk itu. Remuk. Itu harus kalau saya buka di atas bantal. Jadi jatuhnya di bantal nggak bisa lari. Iya. Separuh, setengah mili. Iya. Baik, nah ini ada pertanyaan terakhir. Ini sesuai dengan tema ini kok. Tentang pikun ini. Iya, dari Pak Suharto Masaran, umur 62 tahun. Saya sering lupa dan kalau ada masalah sedikit saja jadi bingung. Apa ini tanda-tanda pikun? Iya, kalau banyak lupa ya, itu jadi pikun.
Tapi kalau sedikit lupa ya enggak. Jadi bilang sering berarti Nah kalau sering banyak ya itu. berarti banyak. Karena biasanya yang lupa-lupa itu tidak dicatat, Dok. Nah, kalau dicatat itu jadinya nanti jadi nggak Ya, lupa. betul. Itu betul ya. Itu bisa jalan nggak? keluarnya begitu. Oh, begitu. Dicatat ya. Oh, ya. Catat. Saya juga kalau pergi bawa apa? Itu saya handuk, sikat gigi, odol. Terus celana dalam, kaos dalam, apalagi dan apalagi gitu. Terus charger ya. checklist, bikin Iya, checklist. itu dicentang-centang gitu. Jadi nggak ketinggalan nanti. Iya. Gitu ya. Ya itu kapan? Waktu saya muda sering pergi. Oh. Kalau sekarang kan nggak sering pergi. Ya. Karena peraturan obat itu lain sekarang tidak banyak disponsori. Tapi kalau yang muda-muda kayak anak saya itu kelasnya dia ke luar negeri gitu. Diragati dia. Jadi pembicara di luar negeri. Ya. J. Baik, Prof, terima kasih sekali nih ya, Kong ya. Iya, Kita sudah sudah. diberikan informasi terkait dengan Apa itu pikun ternyata? pikun, Alzheimer. Ya itu Alzheimer atau demensia. Demensia. Ya, jadi nggak usah perlu ditakuti banget, malah terjadi. Jadi cukup diet dengan baik, ya makanya yang teratur, jangan yang berlebihan, lemak-lemaknya dikurangi. Ya. Nah, Ya. sate buntel ya sok-sok aja. Iya. Oke. Ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini sajian Suara Dr. Zainal untuk hari ini. Akhirnya saya Janto, Saya Bagong juga. pamit undur bersama Prof. Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.